gangguan. Nah, gangguannya itu mulai dari ketika bapak saya kan tidur di depan itu tuh setelah tidur dia malamnya bangun manggil, ada yang jatuh dari atas atap gitu katanya. Apa kucing? Bukan, suaranya kayak suara orang jatuh gitu kan. Terus mungkin apa ya, besok coba kita panggil tukang aja buat ngecek, siapa tahu ada anjing atau apa di atas gitu kan, karena kita nggak tahu ada hewan apa di atas gitu. Nah, selang berapa hari kemudian kita masih adem tuh, 3 hari nggak ada gangguan mas. 3 hari kita mungkin dia udah adaptasi ya, kita mungkin belum nuwun karena sebetulnya kita memang mau pengajian di situ gitu loh sama keluarga supaya lebih enak gitu loh, biar nematinya lebih enak gitu. Cuman ya nanti dulu karena kan kita masih sibuk nata barang gitu kan. Nah kemudian pagi hari itu saya dengar ada suara batu itu dilempar ke arah tembok. Jadi suaranya tuh Selamat malam Sobat Pasar Gaib. Hari ini kita kedatangan tamu Kak Lucia. Apa kabar Kak Lucia? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Kak Lucia ini pernah kejadian di kontrakan ya? Ya. Kontrakan angker itu ya. Dan itu dibuat oleh tuan rumahnya sendiri ya. Oh, biar nggak betah gitu ya. Nggak betah. Jadi biar pindah orang lagi gitu. Oh. Sisi gelap kontrakan di Jogja berarti nggih. Iya. Itu gimana ceritanya itu Kak? Jadi awalnya itu kan saya kan karena mungkin keburu-buru, jadi awalnya saya kan cari kontrakan untuk 3 kamar sebetulnya, 3 kamar dan 2 kamar mandi. Cuman karena di Jogja itu susah cari yang 3 kamar, kebanyakan 2 kamar, 1 kamar mandi gitu. Akhirnya setelah keburu-buru, saya juga sama suami saya harus deadline minggu ini harus dapat kontrakan. Akhirnya saya dapat kontrakan di salah satu tempat lah, itu di daerah Sleman ya. Itu rumahnya pertamanya memang kita sebetulnya mau buka usaha di depan rumah itu, mau buka usaha jual gitu kan. Cuman ketika sampai di dalam rumah itu udah nggak auranya udah jelek gitu loh. Jadi begitu masuk pintu semua gelap. Jadi dari mulai penerangan cat, lampu itu udah gelap sekali. Tuh, nah, tapi karena yang survei ini cuma saya dan mertua saya, dan suami saya masih belum datang. Waktu itu dia sedang kerja. Itu dia juga belum deal sebenarnya sama rumah itu gitu. Tapi kita juga buru-buru, setelah deal paginya kita nempatin. Suami saya juga belum setuju ya, dia mau ngontrak di situ, belum setuju. Akhirnya setelah itu dia sudah bilang kayaknya ini nggak bagus tempatnya gitu. Kalau orang bilang feng shui-nya nggak masuk untuk jualan gitu. Padahal kan saya lihatnya itu depannya itu aspal. Jadi aspal itu aspal komplek ya. Jadi enak kalau mau jualan tuh sebenarnya masuk gitu. Nah, hari itu akhirnya kita nempatin kontrakan. Itu sebenarnya masih ya dibilang aman ya belum ya, karena waktu awal itu juga suami nggak bilang kalau waktu sebelum dia nempatin hari pertama itu kan sana masih dikosongin, belum langsung tempatin. Waktu dikosongin itu kan ada yang ngecat rumah, itu juga digangguin katanya. Jadi contohnya kayak Pak Glenn ngecat gitu, ada yang manggil mas gitu. Yang kedua suara orang ketawa itu sampai yang yang ngecat 2 orang itu lari ke depan, dan itu ketemu sama suamiku di depan. Katanya tadi aku ada yang ketawa, nggak berani masuk. Akhirnya chat itu diteruskan besok pagi gitu. Jadi mulai pengecatan ulang besok pagi, kemudian paginya itu kita udah mulai beres-beres masuk semua ya, untuk di jasa angkut tuh semua masuk ke rumah itu gitu kan. Itu masih aman-aman aja karena kita juga belum menata barang, belum yang fokus untuk merapikan semuanya. Jadi kita cuma tidur, kasur itu untuk tidur 2 kamar itu udah gitu. Jadi ada rukonya ya di depan? Di depan tuh bukan ruko, cuman kayak teras tapi besar sekali. Jadi ukurannya tuh hampir separuh dari rumah itu halamannya. Itu kalau mau dibuka usaha sebenarnya bagus gitu. Cuman karena setelah akhirnya saya tahu kalau rumah itu nggak bagus, akhirnya saya
nggak jadi buka usaha di situ. Nah kemudian sampai akhirnya kita berjalan 2 hari 3 hari gitu. Nah waktu menempati hari pertama itu sering mati lampu di jam 12:30 malam karena orang tua saya ini ya, bapak saya ini tuh dia benerin ini loh gantungan baju itu malam-malam mungkin ganggu. Menurut saya itu udah mulai mengganggu dia mungkin ya kehadiran itu. Setelah habis aku udah bilang jangan Pak, jangan mukul-mukul di tembok, mukul-mukul gantungan kan benerin gantungan ini. Akhirnya dia marah, mungkin loh ya, terus dimatiin lampunya itu. Selang 3 hari 12:30 itu selalu mati lampu. Akhirnya di hari keempat aku ke warung, aku bilang Bu di sini memang sering mati listrik ya, aku bilang gitu. Oh nggak pernah Mbak, kita mau malam mau pagi nggak pernah mati kalau nggak ada himbauan gitu. Tapi saya merasa oh mungkin konslet gitu kan, saya masih di situ, nggak berpikir kalau itu gangguan sebetulnya. Terus hari kelima kita nempatin di situ, itu sudah mulai ada lalat. Jadi lalat itu sangat banyak Mas, ukurannya tuh besar-besar lalatnya tuh, lalat hijau. Itu dia di depan sofa depan itu dia membentuk seperti lingkaran. Jadi lingkaran ke atas naik, jadi ke atas naik itu sampai saya manggil orang dalam karena sangat mengganggu dan saya lihat nggak ada bangkai apapun di situ. Jadi nggak ada bangkai, nggak ada kotoran itu nggak ada, tapi ada lalat hijau itu. Saya udah tak bersihin kan, saya udah mikirnya oh mungkin ini ada bau-bau ikan atau apa, emang kita nggak pernah ada ikan tapi kok ada lalat gitu kan. Udah mungkin nggak ada apa-apa. Terus kemudian sore hari ketika kita udah nempatin di situ itu tiba-tiba itu anak saya tuh lari dari dalam kamar ke ruang tamu. Dia bilang, "Ya, Mah, aku tadi tuh lihat ada anak kecil, dia main kepitingku." Kebetulan kan anakku tuh ambil kepiting di sebelah selokan ya rumah tuh ada kalinya kecil, kemarin mancing di situ ada kepiting gitu. Waktu mau diambil nggak ada gitu. Tadi aku lihat ada anak kecil ambil kepiting. Aku nggak ngerti anak kecil yang dimaksud itu siapa. Aku nggak ngerti dia main apa gitu kan. Aku pikir ya mungkin anak kecil segitu ya gitu kan. Nggak mikir apa-apa. Nah tapi paginya kok saya nggak tahu kok ada tetangga saya tuh masuk ke dalam rumah. Dia bilang Mbak tadi anaknya ambil kepiting ya gitu di sungai sebelah gitu kan. Iya tadi ambil kepiting 2 dimasukin di kaleng gitu kan. Itu sering buat main tuyul loh gitu, jadi besok lagi jangan dikasih dalam rumah gitu. Akhirnya saya nggak berpikir buat ambil lagi, tak kembaliin lagi kan ada 2, yang satu udah diambil, yang satunya nggak ada kan, satunya tak kembaliin lagi. Hari berganti mulai kehilangan barang Mas. Jadi barang dari kunci lemari, kunci motor sama kabel-kabel itu semua hilang, remote, palu itu hilang. Padahal kita udah punya kontainer khusus untuk kotak-kotak itu juga nggak ada gitu kan. Terus sampai manggil tukang lagi. Nah di situ belum begitu ada gangguan. Nah gangguannya itu mulai dari ketika bapak saya kan tidur di depan itu tuh setelah tidur dia malamnya bangun manggil, ada yang jatuh dari atas atap gitu katanya. Apa kucing? Bukan, suaranya kayak suara orang jatuh gitu kan. Terus mungkin apa ya, besok coba kita panggil tukang aja buat ngecek, siapa tahu ada anjing atau apa di atas gitu kan, karena kita nggak tahu ada hewan apa di atas gitu. Nah, habis itu setelah kita ngomong sama bapak, katanya kalau kita nggak ada kejadian 2 kali nggak usah dibongkar dulu atas gitu, biarin aja dulu sampai ada kejadian lagi gitu. Udah selang berapa hari kemudian kita masih adem tuh, 3 hari nggak ada gangguan Mas. 3 hari kita mungkin dia udah adaptasi ya, kita mungkin belum keluar nuwun karena sebetulnya kita memang mau pengajian di situ gitu loh sama keluarga supaya lebih enak gitu loh, biar nematinya lebih enak gitu. Cuman ya nanti dulu karena kan kita masih sibuk nata barang gitu kan. Nah kemudian pagi hari itu saya dengar ada suara batu itu dilempar ke arah tembok. Jadi suaranya tuh seperti orang ada proyek gitu loh, bangun rumah atau apa gitu kan. Terus saya panggil orang tua saya, Pak, ada suara batu sama orang mukul-mukul pakai palu. Oh iya mungkin baru bangun, cuman bangunnya tuh kayak nggak ada, suaranya tuh sangat berirama, duk 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 duk. Jadi kayak nggak
kalau orang tukang kita bangun kan dok 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 itu duk 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 sampai akhirnya bapak saya masuk ke rumah yang dibangun itu sama sekali nggak ada apa-apa. Itu kejadiannya. Terus yang kedua itu anak saya itu setelah kejadian batu itu, anak saya tiba-tiba berdarah itu tadi. Jadi baru main maghrib itu dia tiba-tiba berdarah. Itu tuh kadang nggak ada benda yang bikin dia berdarah sampai sebanyak itu, gitu loh. Anak umur 1 tahun itu udah berdarah seperti itu. Sampai akhirnya aku panggil orang tua, ini kayaknya usil deh yang nempatin sini karena kok sudah mulai main tangan, main gangguan gitu kan. Udah, terus ada tetangga saya datang, dia bilang, mbaknya dari mana gitu kan. Pak, kalau saya boleh, di depan ini ada pohon bambu kuning, tolong bisa ditebang. Kalau bisa ditebang, tolong ditebang. Karena mungkin pusatnya dari bambu kuning yang di depan sini gitu. Ada di depan itu ada pohon bambu kuning beserta aku nggak tahu tebu atau apa gitu. Itu posisinya udah dipangkas. Dan itu jadi tempat pembuangan sampah, tempat buat bakar sampah gitu kan. Terus bapaknya bilang, nanti ini kamu diganggu loh kalau ini tebang gitu. Karena dari dulu nggak pernah ditebang gitu kan. Cuman mungkin karena sudah hampir habis kayunya, jadi mau tak tebang aja gitu loh. Nah, belum jadi tebang itu seminggu saya sudah di rumah itu mas, seminggu saya masih di kontrakan, belum kerja, belum kemana-mana. Itu pagi hari itu saya masih nyuci piring, masih bersih rumah. Itu nggak ada kejadian apa-apa. Karena kita kan TV-nya belum nyala itu kita mau nyalain TV tapi nggak bisa karena ternyata STB-nya nggak ke bawah. Setahu saya masih ingat masih ada di situ, itu juga nggak ada STB-nya di situ. Sampai akhirnya aku bilang sama orang tua saya, kebetulan kan dia bisa ngajiin orang ya, pasti ngajiin rumah, ngajiin apa gitu. Yuk kita ngajiin yuk biar kayaknya nggak singgup kayak gini, kok auranya seperti ini gitu. Nah, terus akhirnya papaku bilang nanti malam aja, nanti sore aja di pengajiin gitu. Akhirnya sore itu kita mulai beres-beres untuk pengajian di situ. Jadi pengajian ya keluarga kecil aja pengajian di situ dan lain-lain. Tapi ternyata yang nggak cuma saya. Jadi orang tua saya juga lihat di sini ada ibu-ibu pakai sanggul di pojok situ. Tapi dia nggak ganggu, cuman dia pengennya dapurnya bersih gitu. Katanya seperti itu. Ternyata waktu sorenya itu setelah orang tua saya bilang ada wanita itu, saya ini mas apa nyuci piring di situ tuh ada yang manggil, gitu kan, cuman lirih. Padahal di rumah itu tuh tidak ada siapa-siapa, cuma ada saya sama anak saya. Dan itu suaranya tuh wanita, posisinya wanita, dia manggil, gitu kan. Saya nggak expect kalau ternyata itu nggak ada orang gitu kan. Akhirnya saya tutup, saya masuk ke kamar. Setelah saya masuk ke kamar, ada orang datang, keluarga saya datang kan untuk bantuin proses pindahan kan, kita masih seminggu ya, mau tahu rumahnya di mana. Nah, waktu di depan rumah itu dia bilang, kamu serius tinggal di sini gitu. Jadi om saya tuh bilang kayak gitu. Iya, kenapa? Nggak apa-apa gitu. Nanti kamu tahu lah gitu kan. Terus karena saya penasaran kenapa banyak orang yang bilang rumahnya seperti ini, kok kayaknya kamu mau tinggal di sini gitu kan. Tapi balik lagi ke sore itu jadi pengajian nggak? Jadi kita jadi pengajian keluarga ya, untuk keluarga itu kita jadi pengajian. Terus setelah pengajian selesai itu karena ada om saya itu datang, dia bilang, kamu mau yakin tinggal di rumah ini gitu. Iya yakin. Kenapa gitu kan? Nggak apa-apa, nanti kamu tahu sendiri gitu. Karena saya penasaran, karena kan salahnya saya, kenapa saya nggak survei dulu latar belakang kontrakan itu gimana, dulunya dipakai apa, itu kita karena keburu-buru kita nempatin langsung di situ, kita deal aja gitu kan. Terus habis itu ada bapak-bapak namanya Pak S gitu ya. Pak S ini tuh dia sering ke situ, sekedar cuman say hello, mbak gimana, betah ya gitu. Ternyata dia mengungkap kalau misalnya saya tanya, sebetulnya rumah ini tuh dulu rumah apa gitu kan, rumah untuk apa gitu kan. Ternyata dia bilang rumah ini dulu tuh rumah untuk jualan, ada yang jual buah, ada yang jual kayak kosmetik gitu, cuman nggak pernah betah mbak, cuman 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan keluar
Yang terakhir ini keluarga anak 3 juga keluar 2 minggu. Jadi saya juga nggak tanya yang mendalam, cuman katanya ada yang gangguin gitu. Nah posisi itu kan kita masih seminggu ya, masih kontraknya juga masih 6 bulan, masih lama. Jadi untuk mempercayai itu kayaknya masih belum dulu, karena kita masih tinggal di situ gitu. Ternyata setelah saya tanya-tanya lagi, ternyata memang dia ngaku banyak di sini, banyak yang nempatin gitu kan. Semenjak Pak S ini ngomong seperti itu, malam itu sudah beda Mas. Itu sudah beda, itu sudah sering jatuhin barang, sampai saya juga dilempar panci. Itu sudah kejadian main fisik, jadi panci jatuh, gayung jatuh, terus suara orang siul itu setiap hari, suara siul, lemparan pasir itu setiap hari itu ada. Sampai aku bilang sama suamiku, masa kita pindah sih, belum ada 2 minggu kita pindah dari sini. Kalau pindah dari sini berarti kita sudah mempercayai mereka, dalam arti mempercayai bahwa memang ada gitu kan. Memang sebetulnya kalau ada itu ada, cuman tidak mengganggu yang saya tahu. Tapi ini mengganggunya sangat, dari jam 8 pagi sampai malam itu masih mengganggu Mas. Gitu. Dimana cerita ini tuh sebetulnya udah dari lama. Jadi sebelum saya itu katanya loh ada yang nempatin, tapi dia bukan suami istri. Jadi kayak gitu. Sebelum saya itu ada keluarga, tadinya bukan suami istri. Gitu. Jadi bukan suami istri, terus dia ketahuan digrebek sama warga gitu. Sebelum itu mungkin kalau katanya Pak S ini, si penghuni ini marah gitu loh. Jadi penghuni ini marah sampai akhirnya dia tidak mau ada yang nempatin di sini setelah kejadian itu gitu. Nah terus kan akhirnya saya tanya-tanya terus sama Pak S ini latar belakang yang punya kontrakan, karena kebetulan saya ini komunikasinya nggak sama yang punya kontrakan. Jadi saya nggak tahu ini bapak kontrak yang mana, saya nggak tahu. Tahunya saya bayar aja gitu kok ke maklarnya gitu. Oh, ini lewat maklar. Jadi saya nggak tahu, tapi yang jelas apakah ini mereka ini dibuat nggak betah karena ada yang nanam di sini gitu kan. Nanam dalam arti dia nyimpen barang-barang atau benda-benda gaib gitu kan. Nah setelah kita jalan 2 minggu nih Mas, kita 2 minggu kita mencoba menetralisir dari makhluk gaib ini ya. Itu kan bapak saya itu kan bawa barang-barang antik sangat banyak, kayak patung, kayak main dakon-dakon yang lama, terus kayak lampu-lampu lama, itu tombak ular bawa itu kan banyak sekali ya. Itu ternyata dia tuh main di situ Mas. Dia itu masuknya di 2 patung itu ternyata. Karena apa? Patung itu gerak sendiri di jam 2 malam gitu. Jadi saya sempat bilang, kok jam 2 malam waktu saya mau kamar mandi itu kok ada patung gerak. Kira itu tuh kucing atau apa, ternyata itu patung. Dan saya sampai bilang sama bapak saya, Pak, itu ada patung yang 2, yang kembar itu kok setiap hari kok gerak sendiri gitu kan. Nah ternyata paginya itu ada tetangga saya itu mampir ke rumah. Kebetulan dia memang bisa melihat itu loh, merasakan seperti itu. Akhirnya dia bilang, tolong ini dipindah aja Pak, patung ini jangan di sini karena ini buat medianya mereka masuk ke sini gitu. Nah kalau dari si bapak ini, si media ini, si patung ini dia membawa makhluk ini ke sini gitu loh. Tapi kalau setahu saya patung-patung ini tidak membawa makhluk ini karena memang sudah dari dulu Mas. Saya nggak kalau dia nggak ada yang masuk, nggak mungkin ada yang keluar dari situ, harusnya seperti itu. Sampai akhirnya kita mulai tuh jual-jual. Jadi kita jual barang antik. Jadi kayak kita jual kayak jendela yang dari anyaman itu kita jual. Itu kita juga mulai jual tombak ular. Kita juga mulai teken yang buat, kalau orang tua zaman dulu itu yang buat kayu yang panjang itu yang sangat mistis itu juga kita jual. Jadi sebetulnya kita udah mulai mengurangi barang-barang itu supaya tetangga kita nggak mikir bahwa itu bawaan dari patung-patung itu, gitu loh maksudnya. Ternyata setelah kita udah mulai jual-jual itu semakin gila lagi karena dia udah mulai ketawa sembarangan. Jadi ada wanita ini yang ketawa sembarangan, padahal kita nggak pernah ganggu, dalam arti dia ketawa, nangis
ketahuan nangis. Sampai anak saya tuh bilang, kan saya punya 2 anak ya, 2 anak kecil di umur 7 sama 1 tahun. Jadi dia itu selalu bilang, mama kenapa ketakutan gitu. Karena pertama ketika suara itu datang, otomatis di kamar mandi ini selalu bau darah. Jadi bau darah, bau anyir, bau nggak enak, terus tiba-tiba auranya nggak enak sama sekali gitu. Itu dia ketawa itu jam berapa biasanya? Siang malam itu pasti ketawa tiap hari. Jadi iya, siang itu dia ketawa, malam itu ketawa. Kalau malam lebih sering dia nangis gitu. Jadi dia nangis sampai akhirnya kita udah yang mencoba biasa, tetap biasa. Bapak saya juga dengar dia nangis, suami saya juga dengar dia nangis, sampai saya bilang, gimana ya, kita mau apa lagi, kita udah pengajian tapi kenapa dia masih ganggu. Kalau ganggunya masih ketawa aja nggak apa-apa, dia udah mulai lempar-lempar mas, kunci loker dilempar ke bawah gitu. Terus gantungan baju itu bisa goyang sendiri, dan itu nggak kenal waktu, siang malam dia main aja. Nggak ada dia mau yang milih-milih nanti jam 12 malam, itu nggak ada gitu. Jadi dia udah mulai pralon yang buat gantungan baju itu udah digoyang-goyangin, sampai suamiku tuh terheran-heran, karena dia kan nggak percaya ya kayak gitu ya. Dalam arti orang tahu nggak percaya, sama bapakku nggak percaya, tapi dia merasakan dan dia mengalami suara itu, dia mengalami dilempar, dia mengalami juga goyangan, nggak ada angin loh mas. Pintu tuh hampir setiap hari tuh selalu dibanting. Jam 10 pagi tuh ya, pintu itu kan kebetulan suamiku sama bapakku kerja, aku di rumah sendiri tuh pintu tuh dibanting, dilempar, blek. Aku kan respect ya, keluar ya, nggak ada apa-apa gitu. Jadi yang tadinya saya itu nggak pernah takut, tiap siang itu saya nggak pernah takut, saya takut. Jadi setiap siang jam 10 pagi itu saya sudah tutup pintu di kamar. Saya sudah mulai bawa termos, sudah mulai bawa susu buat anak saya, jadi nggak keluar kamar itu karena saya sudah takut. Dia itu ganggunya udah lempar-lempar kayu. Jadi kayu itu kan saya itu kursinya kan kursi kayu ya, itu disingget pakai kayak gergaji itu. Sering itu pagi mas gitu. Jadi saya tuh mau ngerekam, mau moto gitu, saya takut karena nggak pernah. Jadi ketika udah ngakuin gitu baru berhenti kayak main gagang pintu itu, main terus loh mas. Sampai anak saya tuh kan, saya nggak mau cerita sama anak saya, takutnya dia nggak betah gitu loh. Dia tuh sampai lihat, mah itu kok gagang pintunya buat mainan gitu kan, itu siapa gitu kan. Saya bilang itu kena angin, tapi kan harusnya kalau umur 7 itu kan dia bisa tahu ya angin sama enggak, itu kan bisa tahu. Tapi saya mencoba tetap, nggak apa-apa, kamu tinggal di situ aja nggak apa-apa sampai masa kontrak ini habis gitu kan. Ternyata saya udah mulai nggak betah, karena setiap malam itu kebetulan letak kamar mandi saya itu kan di dalam ya. Kamar mandi saya itu dalam kamar, jadi kamar di dalam itu selalu mas bau amis. Jadi selalu bau amis, selalu nggak nyaman gitu loh. Jadi saya itu waktu ditinggal suami saya ke event itu, waktu kerja yang saya itu kan tidur sendiri sama anakku 2 itu. Kok tiba-tiba waktu saya mau lelap tidur gitu kan, itu ada orang suara makan di sebelah samping saya. Di logika aja kalau tetangga itu tidak mungkin seberisik itu, suara orang makan piring, nyendokin piring, nyendokin nasi, itu nggak seberisik itu. Itu keras, ya? Wah itu keras banget. Itu sampai kok berisik banget ya, kok ini ya. Tapi aku lihat nggak ada siapa-siapa mas, sama sekali nggak ada, cuma ada anakku tidur gitu, nggak ada, dia juga nggak ada gitu kan. Nah habis itu karena aku udah mulai nggak respect ya, mau tinggal di situ lagi, akhirnya tetanggaku tuh ngasih kucing. Jadi ada tetanggaku satu, dia bilang, ini kamu mau kucing nggak? Tapi udah mau lahiran kucingnya gitu kan. Oke nggak apa-apa, tak iniin aja, tak adopsi gitu kan. Kucing kampung warna hitam putih gitu. Jadi aku ambil kucing itu mas belum lahirin, tiba-tiba dia ngelahirin, dia milih di kamar yang gudang. Di kamar gudang itu dia ngelahirin anak 5, ya anak 5 itu selamat semua itu.
itu aku udah mulai lego karena kan tetanggaku bilang nanti buat netralisir energi yang buruk-buruk itu nanti biar keserap sama kucing-kucing ini gitu kan. Karena aku percaya ya, karena orang Islam itu kan percaya ya kalau ada kucing gitu kan. Ternyata kucing itu udah lahir sampai dia udah mulai besar, udah sebulan dia udah mulai jalan, udah keluar kamar gitu kan. Nah, anehnya induknya ini itu nggak mau tidur di kamar itu, dia milih tidur di dapur arah gudang. Jadi itu yang langsung los langit ya, jadi nggak ada atapnya itu. Dan setiap jam 12 malam dia selalu meraung-raung kucing itu. Kayak geram tapi sama siapa juga nggak tahu. Gitu loh. Sampai geram terus, saya bilang itu kucing kenapa gitu kan. Aku mau keluar, udah berhenti kucingnya gitu kan. Tapi setiap jam 12 lebih 10 menit dia pasti geram. Nggak berhenti, sampai 10 menit itu dia nggak berhenti. Sampai akhirnya aku sama suamiku dibetahin ya, kita cuma ngontrak 6 bulan di sini gitu kan. Tapi memang di sini banyak yang bilang kalau rumah ini dibuat orang nggak betah. Jadi setiap ada orang dibikin nggak betah supaya dikontrakin lagi, supaya jadi uang lagi, jadi orang nggak betah di sini gitu kan. Setelah itu tahu infonya dari mana? Tetangga. Jadi ada 4-5 orang yang memang yang ngomong seperti itu. Jadi yang punya ini adalah penjual buah di salah satu jalan di Jogja gitu kan. Jadi dia emang tidak pernah menangani sama pembelinya atau sama penyewanya. Jadi lewat maklar terus. Jadi lewat maklar, tanah ini tuh dulunya itu kebun, terus sudah angker dari dulunya. Jadi sebelum dibuat rumah itu sudah angker, dan pemilik rumah itu tahu kalau rumah itu angker. Dibuatlah dia kontrakan. Setelah dibuat kontrakan, dikontrak ya, itu dari dulu sampai saya ngontrak itu tidak ada yang pernah lebih dari 2 bulan. Jadi yang paling lama itu saya 6 bulan karena pemiliknya itu memang menerapkan 1 tahun, pembayaran 1 tahun gitu kan. Tapi mereka juga mau aja setahun bayar, tapi ternyata nggak setahun, dia udah 2 minggu keluar dan uangnya nggak bisa kembali gitu. Jadi hangus ya, jadi hangus gitu. Jadi banyak sih yang bilang, tetapi tetangga itu sebetulnya ada juga yang kayak dibujuk biar dia nggak ngomong sama yang ngontrak. Karena aku tuh malah tahu dari tetanggaku yang lain. Jadi tetangga beda komplek itu yang bilang sama saya bahwa rumahmu itu sebetulnya rumahnya udah lama, dulu sempat nggak ditempatin, sempat lama, sampai kamu tempatin lagi itu kamu yang paling lama. Karena kan aku cari kontrakan yang dekat sama sekolah anak saya, jadi nggak yang jauh-jauh. Ternyata belum jadi buka usaha udah banyak seperti itu mas, gitu loh. Jadi suara siul, suara ketok pintu itu sudah tiap hari kita dengar itu. Suara ketok pintu, suara. Tapi yang saya anehnya itu anak saya nggak pernah rewel. Anak saya nggak rewel. Tapi orang tua saya yang mulai, kita sering emosi, bertiga ini sering emosi di situ. Padahal sebelumnya kita nggak pernah emosi gitu kan. Sampai akhirnya saya berangkat kerja seperti biasa, kita ketemu di dalam kontrakan itu sama. Jadi jam 9 pulang, bapak pulang, suami saya pulang jam 9 malam itu baru kita ngomong tadi ada apa di sini ngapain. Itu kita cerita karena mereka juga ngalamin. Jadi bapak sama suami saya ini ngalamin seperti rokok jatuh, seperti apa gitu maksudnya. Suara orang ketawa, suara geraman ini sering. Jadi suara, kalau saya yang tahu itu mungkin itu genderuwo ya. Jadi itu suara geramannya itu dari atas atap dapur gitu. Jadi dari atas atap dapur itu dia menggeram sampai dengar bapak saya di depan itu, sampai dengar. Akhirnya bapak saya bilang, dikira suami saya gitu kan, ternyata bukan. Memang kita nggak pernah geram gitu kan, kita nggak pernah. Itu suara geraman, terus suara wanita itu. Nah sebelum kita mulai cara kedua, kita kan mau panggil orang lagi tuh. Maksudnya kita setelah pengajian kita mau panggil orang buat lihat ada apa sih di sini gitu. Itu tuh saya panggil dari orang tua saya dulu. Jadi orang tua saya kan, saya bisa ngaji, bisa dan lain-lain. Kita akhirnya orang tua saya masuk ke situ. Saya telepon, Pak
tolong ke sini dulu gitu kan. Orang tua saya ke situ. Setelah orang tua saya ke situ, dia sama suami saya itu sholat Mas. Jadi dapur yang tempat sering gangguan itu disolatin, ternyata betul. Angin itu datang kencang sekali. Jadi angin kencang, suara ketawa, suara geraman, suara orang nangis itu semua jadi satu di situ. Bau, iya. Suami saya juga karena dia yang sholat di belakang itu sebetulnya dia sempat nggak mau karena ya udah ambil air wudhu, kita sholat di dapur. Coba kita lihat ada energinya nggak yang masuk gitu kan. Ternyata waktu selesai sholat itu nggak berani karena mati lampu. Jadi waktu sholat mati lampu, tetap lanjutin sholatnya kan, mati lampu sholat. Sama saya bilang nggak kuat dia tuh di belakang. Pak udah gitu. Dia nggak kuat sama energi berat kan di belakang, nggak kuat. Soalnya yang katanya ya kata suamiku dan orang tuaku ini udah bau tembakau, bau amis sama suara geraman, suara orang teriak, orang nangis itu semua jadi satu di situ Mas. Jadi di dapur itu jadi satu, suara geraman itu sangat besar suaranya. Jadi sampai suami saya udah Pak. Tapi sama orang tua saya dijamin aja sampai selesai. Sampai selesai dia bilang memang di sini ada, gitu kan. Paginya udahlah kita panggil dulu namanya Pak C, itu yang memang orang situ, kepercayaannya dia non muslim ya, dia memang sukanya di situ. Dia bilang, Mbak, nanti kalau aku kesini saya panggil anak saya dulu, gitu kan. Anak saya datang, kata anaknya tuh masih umur SD kelas 4 SD, tapi dia sudah bisa, jadi sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa tahu ini ada apa di sini, ada apa di sini. Terus dia bilang memang dulu itu di sini sudah banyak, karena di jalan sebelah rumah ini itu ada pohon pisang dan pohon nangka yang ditanam, sering kecelakaan di situ. Di sebelah rumah saya itu ada jalan itu sering ditanam Mas, jadi sering jatuh tabrakan. Tiap seminggu sekali ada yang jatuh di situ. Itu ditanam apa? Tanam makhluk halus itu. Iya, buat jatuhin, karena kan depan kontrakan ini kan saya gereja. Jadi orang ini nggak tahu, simpangan kan sangat nyimpang, arahnya itu kan nggak kelihatan ya kalau ada simpangan. Jadi orang langsung jatuh situ. Saya sampai waktu pertama saya ke sana, saya ada orang jatuh, saya sempat lari, saya takut. Ternyata udah biasa di situ. Udah biasa Mbak jatuh di situ. Gitu. Jadi udah nggak hal yang orang tabrakan jatuh. Gitu kan suaranya keras ya, itu udah nggak biasa. Sampai akhirnya Pak C ini datang ke rumah. Dia cuman bakar dupa, terus dia sampai di setiap sudutnya dia nggak tahu bacain apa gitu. Dia bilang intinya jangan ganggu lah mungkin di situ kan. Sampai Pak C bilang kalau betah lanjutin setahun 2 tahun nggak apa-apa kalau kamu betah itu kan. Cuman karena saya kontraknya di situ juga 6 bulan, tapi saya juga melihat gangguannya itu udah nggak biasa dalam arti sudah panci dilempar-lempar saya itu saya udah nggak mau. Sampai akhirnya pagi mau berangkat kerja ini Mas, ini menurut saya ini cerita yang nggak pernah saya lupa, karena saya itu tidak pernah langsung dilempar-lempar kalau nggak sama orang gitu. Misalnya orang lempar kunci biasa lah, kalau kita lempar makhluk kok nggak mungkin ya kita mau berangkat kerja kok kunci nggak ada. Padahal kunci serep itu ada di tempat itu tuh nggak ada, gitu loh. Itu kejadian udah berulang kali seperti itu. Sampai saya sudah marah dalam arti kok sampai kunci ini nggak ada, kita mau cari makan cari uang itu susah, apa-apanya nggak bisa gitu kan. Itu sinyal itu sering nggak ada Mas di situ. Padahal itu kota ya, itu untuk sinyal provider itu sangat kencang, itu juga sering nggak ada. Di rumah itu. Iya, jadi sinyal sering nggak ada. Kita juga setiap 5 hari pertama gangguan mati lampu itu udah mati lampu itu. Terus orang lihatnya saya tuh sibuk seharian di dalam rumah itu sampai malam itu. Tetangga saya bilang sama tetangga saya itu bilang sama orang warung itu, tiap malam kok masak, tiap malam kok bikin sambel gitu kan suara cobeknya itu kan sangat keras katanya gitu. Padahal kalau
rumah sini sama sebelah sini kan harusnya kan nggak kedengeran ya. Itu malam-malam itu saya sampai bilang, bukan kafling saya mungkin mas, karena saya nggak pernah masak malam. Saya nggak pernah masak malam, tapi setiap malam itu ada orang masak di situ. Saya nggak ngerasa masak, terus siapa yang masak gitu kan. Sampai akhirnya saya udah melupakan kunci dilempar, terus STB hilang, tiba-tiba ketemu lagi. Kunci itu beberapa kali kita cari hilang loh mas, sampai palu gunting itu hilang semua. Jadi barang-barang tuh sebenarnya dia tuh usil, cuman saya pancing dia buat keluar, akhirnya keluarnya di terakhir-terakhirnya. Ketika kayak saya udah selesai ngontrak, dia baru keluar. Gitu, sosok itu ya ternyata baru keluar di situ. Gitu. Nah, di sini tuh kenapa saya jadi nggak, sebenarnya saya mau jual bakso di situ karena tempatnya bagus, jadi saya nggak bisa karena pertama ternyata ada 5 sosok yang menghuni di situ. Gitu. Jadi ada 5 sosok itu mengganggu sampai di kamar saya ternyata. Jadi Pak C ini yang kemarin ke rumah saya itu dia bilang kalau yang 2 di kamar kamu, yang 1 di gudang, yang 1 di dapur, yang 1 di depan. Gitu. Ini kalau kamu mau hilangkan sebetulnya bisa, maksudnya bisa kamu hilangkan. Cuman saya pindahkan aja ke sungai. Gitu. Jadi mau dipindahin ke sungai. Nah, mungkin Pak C ini udah pernah bersihin rumah situ, karena kebetulan waktu saya manggil Pak C itu yang datengin malah warga-warga situ. Jadi warga situ bilang Pak C aja ini untuk handle rumah ini, karena rumah ini menurut orang situ tuh nggak bagus. Kalau dilihat dari depan sudah, karena pagarnya tinggi banget mas. Jadi pagarnya tuh sampai hampir serumah tingginya. Jadi kita nggak kelihatan depan tuh. Jadi keluar itu ya, itu depan nggak kelihatan. Kalau nggak dibuka itu nggak bisa lihat depan ada siapa, itu nggak bisa lihat gitu. Terus habis itu setelah kita berjalan 3 bulan, jadi kita udah 3 bulan berjalan, kita udah mulai menikmati ya, mulai enjoy aja di situ sambil kita bacalah sebisanya mungkin kalau ada gangguan seperti itu. Ketika saya dan suami saya itu kan suami saya Jumatan ya, kebetulan hari itu hari Jumat, itu dia mau Jumatan itu udah dilempar pasir dari atas, dan itu pasirnya tuh nggak yang pasir cuman sedikit gitu ya, itu banyak mas, kayak di siramin gitu di atas, kan kedengeran ya suaranya ya. Aku bilang sama suamiku, udah disuruh sholat sana, dari sholat kamu itu loh, sholat Jumat udah diingetin gitu kan. Sampai akhirnya sholat, setelah sholat aku bilang mau lanjut nggak di sini, karena masih ada waktu 3 bulan lagi. Kan udah 3 bulan ya, 3 bulan lagi masih lumayan tuh buat mikir mau situ lagi nggak gitu kan. Tapi orang tua saya bilang, nek iso ora usah di sini. Bapak itu sebetulnya udah nggak nyaman di sini karena bapak digangguin tiap malam. Jadi bapakku itu tiap malam itu digangguinnya itu kayak ditindihin gitu loh mas. Jadi setelah ada suara jatuh dari atas atap itu dia ditindihin. Jadi setiap malam dia teriak-teriak mas, kayak orang kesusahan gitu loh. Tolong gitu. Sampai suamiku bilang, bapak itu jangan-jangan mimpi buruk. Tapi pas aku kesana tuh bapak duduk. Oh iya, mungkin dia mau ngomong aku tadi habis gini ya, dia mungkin biar aku nggak takut. Jadi dia nggak mau ngomong kalau dia habis ditindih sama makhluk itu gitu kan. Nah terus kembali lagi setelah akhirnya 4 bulan 5 bulan berjalan ya, ini bulan ke-6 nih, aku cobain bulan ke-6 ini aku sudah mulai seneng karena aku udah yakin nggak mungkin perpanjang di sini lagi, udah siap-siap untuk pindah lagi karena pertama itu setelah 1, 2, 3, 4 godaan tiap hari ini saya sudah yakin bahwa sebenarnya di sini tuh sudah kumpulannya mereka ini, karena sudah nggak mau ada orang nempatin di sini, mungkin karena di bulan ke-4 dan bulan ke-5 itu bukan semakin sedikit gangguannya, semakin banyak gangguannya. Saya sering sakit, anak-anak saya hampir setiap hari sakit mas, gitu loh, entah panas, entah batuk, entah pilek, itu padahal jaraknya tuh udah sembuh sakit lagi,
terus emosi yang nggak mereda. Jadi hal sepele kok jadi besar, kayak seakan-akan kita dibuat nggak nyaman tinggal di situ gitu. Sedangkan saya masih bertahan karena mungkin setelah pengajian, setelah ada orang yang bisa mengusir ini kan, tapi ternyata nggak bisa. Pertanyaannya Kak, itu setelah Pak C datang itu ada ditemukan pasangan nggak di sana di rumah itu? Nggak ada pasangan, cuman dia bilang ada 4. Ada empat itu dia bilang 1 genderuwo, 1 orang bersanggul, 1 pocong, 1 kuntilanak. Dan yang pocong dan kuntilanak ini di kamar saya posisinya. Kenapa sering bau amis itu karena si pocong itu selalu di situ. Terus kesimpulannya bahwa tuan rumahnya kali ini itu di mana poin-poinnya? Karena jadi dari dulu awal dia mulai membangun kontrakan itu ya, yang saya tahu dari tetangga saya, yang memang tetangga ini memang dibilang orang situ yang paling penting, mungkin sebagai ketua apa gitu. Jadi dia bilang katanya memang rumah ini itu dari dulu waktu dikontrakan itu nggak pernah ada yang betah. Dan kenapa? Bapak kosnya ini selalu minta lunasan. Jadi pokoknya membayar setahun ya setahun, tidak bisa 3 bulan, tidak bisa 6 bulan, harus setahun gitu. Nah dari yang dulu sempat ada yang jualan kosmetik ini sempat nggak betah karena dia baru 2 bulan di situ. Dia nggak betah, minta uang kembalian, itu nggak dikasih karena ya kontraknya sudah 1 tahun gitu. Udah 1 tahun, terus dioper lagi sama orang baru yang keluarga anak 2 ini juga baru 2 minggu udah keluar Mas. Itu juga hangus uangnya, nggak sampai sekarang nggak, karena bapaknya itu nggak bisa ditemuin. Dan kita juga, saya tanya sama maklarnya juga nggak boleh ketemu sama yang punya, udah sama saya aja gitu. Pembayaran sama saya, nanti kontrak sama saya, perjanjian sama saya, dia cuma by telepon aja. Yang saya tahu dia cuma by telepon, boleh 6 bulan, tapi nanti setelah 6 bulan harganya tetap tidak berubah gitu. Jadi saya nggak mencurigai kalau itu untuk kontrakan yang untuk komersil ya, tapi yang saya tahu karena setelah saya bilang kalau kontrakan ini juga kontrakan yang sangat angker menurut saya, itu dia tidak menurunkan harga. Tidak menurunkan harga 1 juta pun tidak menurunkan. Jadi dia ya udah kalau mau itu. Sampai sekarang belum tempatin Mas, kontrakan itu masih kosong. Dari saya terakhir itu sampai sekarang masih kosong rumah itu. Kan saya tiap hari lewat situ ya. Itu masih ada plakatnya, rumah dikontrakan. Tapi sampai sekarang juga belum ada yang nempatin. Gitu. Jadi kalau misalnya dulu bisa turun harganya, kan saya nego setelah saya bilang maaf Ibu, tapi di sini rumahnya sangat angker karena nggak mungkin kalau dia tidak melihat sendiri dia tidak percaya, tapi saya merasakan sendiri sampai saya tiap siang saya nggak pernah bisa tidur Mas. Siang itu menurut saya harusnya kalau siang itu kita tidak percaya ada makhluk itu, tapi setiap siang saya merasakan itu, lemparan pintu, pasir itu sampai setiap hari saya rasakan itu. Barang hilang itu, remote hilang, botol susu anak saya hilang. Itu saya bingung. Nanti tahu-tahu ketemunya paginya di mana gitu. Saya padahal nggak merasa nyimpen di sini enggak. Sampai lemari itu saya congkel lemarinya, setelah saya congkel berhasil kuncinya ketemu di tas itu. Gitu. Jadi nah, ini kan setelah 6 bulan 1 minggu sebelum saya keluar, itu kan ternyata di situ baru keluar sosok itu. Jadi seminggu sebelum saya habis kontrak itu, saya sudah bilang saya tidak akan keluar dari rumah ini kalau sebelum habis 6 bulan. Saya ngomong sama entah siapa yang mendengar di situ, karena saya merasa mereka ada di situ. Pertama, saya pagi seperti biasa mau berangkat kerja, kunci saya nggak ketemu, hilang lagi. Saya sudah capek. Kunci itu tiap hari hilang. Dan kunci hilang itu termasuk serepnya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Ya, kita nggak bisa kemana-mana sampai saya marah. Saya bilang, bisa nggak kembaliin kuncinya? Saya mau pergi, saya mau cari uang. Kalau ini kamu sembunyikan, saya nggak bisa keluar. Saya sampai teriak gitu loh sama suami saya. Di tempat
apa tutup bambu, saya taruh tempatnya itu di tutup bambu itu sama sekali tadinya nggak ada apa-apa, cuma ada satu kunci loker. Tiba-tiba ketika saya bilang itu ada, dan itu saya sampai terheran-heran, tadi kamu bilang nggak ada, saiki ono, nah ini sekarang ada, kamu ambil kuncinya. Saya ambil tuh Mas, saya berangkat. Kan saya kalau keluar rumah seneng ya, daripada saya di rumah itu saya nggak seneng. Saya keluar, saya kerja, saya sama suami kerja, jam 9 kita pulang, ketemu dengan orang tua saya ya, bapak saya ketemu. Saya cerita, Pak, tadi itu aku mau berangkat, kunciku hilang lagi gitu kan. Nah terus gimana? Ya akhirnya ketemu Pak, setelah aku ya marah, aku ya sambil ngomong, kalau jangan disembunyiin terus akhirnya ketemu, sampai kita cerita kan di meja makan itu, bosnya kita di meja makan cerita, anak saya 2 tidur. Jadi saya di meja makan, anak 2 itu tidur di dalam. Itu tiba-tiba ada lemparan kaca. Itu lemparan kaca itu besarnya mungkin asbak yang paling tebel, itu dilempar dari atas langit, atas atap rumah ke dapur. Itu 2 kali. Pertama dilempar, kaget ya, mesti kita habis ngomongin itu kok langsung dilempar dari atas tuh. Kebetulan suamiku di bawah atapnya persis, itu sampai bilang kucing. Dia menahan rasa takutnya dia mungkin di bawah situ ya, itu mungkin kucing apa ngelempar besi kaca, sebongkah kaca itu di atas, saya pecah loh Mas itu. Akhirnya dilempar lagi kan 2. Duer. Kita belum selesai ngomong, gantungan yang buat jemur pakaian itu goyang terus sampai suamiku nggak bisa keluar dari kursi yang dia dudukin. Takut ya, dia takut karena habis suara goyangan peralon itu sama suara geraman. Jadi geraman tuh muncul lagi suaranya kayak harimau tuh. Jadi aungan harimau tuh keluar lagi, sampai suami saya bilang, keluarlah, saya nggak takut. Yang keluar itu adalah pocongnya. Jadi pocong itu yang saya ceritakan itu dia keluar dari kamar mandi menuju dapur Mas. Si pocong itu yang saya nggak pernah tahu, yang saya nggak pernah lihat, saya cuma bisa nyium baunya aja, itu tiba-tiba keluar dari belakang kamar mandi itu, kamar saya itu ya, sampai ke dapur. Dan itu bapak saya lihat. Tapi suami ya? Suami nggak lihat karena suami di dalam, di belakang, istilahnya di tembok belakang dapur. Itu sampai lewat loh Mas. Dan itu aku nggak bisa bayangin karena sebelum pocong itu lewat ada suara hentakan lompat. Duk. Kita cuma bisa lihat. Aku bilang sama bapak saya, Pak, coba dengerin suaranya. Iya, aku denger. Gitu. Tapi waktu denger itu, saya cari tuh arah suaranya, karena arah suara itu bukan dari pintu kamar mandi, tapi dari depan teras. Ternyata keluar dari kamar mandi, dia keluar. Habis keluar, suami saya masuk, bilang, panggil Pak C lagi aja. Panggil Pak C lagi. Karena kan dia kemarin sudah bilang kalau ada gangguan lagi suruh panggil saya. Kalau sampai menampakkan. Ini posisinya 1 minggu sebelum keluar ya? Iya, 1 minggu sebelum keluar Mas. Jadi 1 minggu sebelum keluar saya manggil Pak C dulu kan 3 bulan ya setelah saya nempatin. Karena selama 4 bulan saya juga nggak ada yang begitu berarti, ya gangguan biasa, cuman kayak pintu, kayak pasir, kayak siulan, itu setiap hari itu ada. Sampai tetangga saya itu sebelum saya panggil Pak C ini kan tetangga saya keluar, kenapa teriak-teriak gitu kan. Ada ini lagi Bu, ya udah panggil Pak C aja gitu kan. Panggil Pak C masuk ke situ, bawa anaknya lagi itu. Anaknya udah bawa botol ke situ. Kalau yang kemarin kan Mbak Dupa, kalau yang sekarang itu dia bawa botol sama bawa dupa 3 biji dia bawa masuk, terus dia bilang, Mbak permisi keluar sebentar ya dari kamar gitu. Kebetulan dia di dapur sama anaknya, kita semua di teras kecuali saya di kamar. Jadi jika saya di kamar nemenin anak saya 2 yang membakar dupa di dapur. Itu kemudian dibakar dupanya, anaknya kesurupan Mas. Ya, jadi anak kesurupan itu dia nyinden
Jadi anaknya itu nyinden lama sekali, sampai sempat saya videoin juga itu. Nyinden lama sekali. Itu sampai saya itu sampai merinding karena sebagus itu suaranya. Suara sindirannya tuh dia bilang sama saya sebelum si ibunya ini masuk, dia bilang, "Mbak, nanti tolong jangan kosong pikirannya ya," bilang seperti itu. Karena saya mau manggil dulu gitu kan. Waktu dia manggil, anak kecil umur 4 SD gimana? Orang anak pas 4 SD dia bisa sangat kesurupan nyinden seperti itu. Tapi kesurupannya tidak yang brutal, yang teriak-teriak gitu enggak, dia cuma yang nyanyi nyinden gitu. Sampai saya videoin, "Mbak, ibunya ini tidak mau dipindah." Itu bapaknya bilang seperti itu, panggil saya ya Mbak sini, "Ibunya ini nggak mau dipindah." Posisi kesurupan tuh saya dipanggil Mas, saya sebenarnya juga takut kan, dia kesurupan, saya dipanggil, "Mbak keluar," gitu kan. Saya masuk, ibunya ini tidak mau dipindah karena ibunya ini sudah ada sebelum rumah ini dibangun. Dia merasa harusnya yang ngontrak yang keluar, bukan saya yang keluar gitu. Tapi kalau untuk ketiganya, genderuwo, pocong dan kuntilanak ini boleh keluar. Jadi saya cuma bisa bawa 3 ini aja ke sungai, ke selebihnya ibunya ini tidak bisa gitu. Jadi kalau misalnya dengan mau terusin ngontrak di sini, ya monggo, tapi ibunya tetap di sini gitu. Tapi kan saya nggak tahu ya Mas, yang usil ini siapa sebetulnya. Saya takutnya nih kalau yang usil dia selama ini gitu loh. Karena ibunya itu katanya dia berkebaya, ini seperti omongannya orang tua saya yang datang buat ngajiin yang pertama itu. Dia bilang di situ ada sosok ibu-ibu berkebaya bersanggul di pojokan situ, dia orang tidak mengganggu gitu. Tapi cuman emang sering wirawiri kesini lewat-lewat gitu, tapi dia nggak ganggu. Tapi setelah saya bilang, "Pak C, yakin Pak nggak bisa diambil, yang ini dipindahin dulu." Bisa. Kalau yang 3 ini saya pindahin gitu. Akhirnya kita negosiasi, suami juga nggak apa-apa lah, tarik aja dulu 3-3-nya. Setelah ditarik, paginya saya suruh tungguin tetangga saya di luar, Mas, saya juga takut soalnya. Jadi tetangga saya Pak S ini akhirnya tidur di rumah, dia jagain gitu loh. Jadi Pak S ini jagain, ternyata Pak S ini tidurnya udah pindah di depan gerbang. Tadinya dia tidurnya ini di dalam sofa, tiba-tiba dia pindah di atas di depan gerbang. Terus dia cerita sama saya, "Mbak, sik mindah aku." "Enggak Mak, hanjenengan aku kan pergi ya, maksudnya aku kan nggak di situ kan." Pas kejadian itu kan dia kan tidur itu jam 2 ya, jam 2 malam. Tapi dia udah di dalam posisinya. Waktu saya pergi ke pasar itu dia sudah di dalam, tapi dia tidur di dalam. Terus dia bilang, "Mbak, sampean tak pindah saya?" "Pindah kemana Pak?" "Ya enggak, kok tadi saya tidurnya di luar ya?" Gitu. "Di luar mana?" "Gerbang." "Bapak mungkin." "Oh, saya aja tidur di sofa hijau ini kok." Oh, berarti benar yang ibu 2 ini yang jahil berarti ya. Karena kan yang 3 udah ditarik. Iya, maksudnya ketika 3 ini dipindahkan, saya memastikan bahwa sudah aman. Makanya saya panggil Pak S ini sebagai dia saksi, karena dia juga dari pertama saya pindah yang sudah menemani dalam arti konsultasi, kenapa rumah ini kok bisa jadi seperti ini kan juga sama dia. Beliau ini kan dia ngarahin, makanya, "Pak, saya minta tolong, Bapak temenin tidur di kamar ya." Saya bilang seperti itu. "Wah, saya nggak mau di kamar, maunya di sofa aja." Sempat bilang seperti itu. Jadi ketika saya di sofa, udah mau saya bikinkan kopi, tapi beliau masih tidur. Jadi saya juga nggak enak ya membangunin. Saya keluar dulu sebentar, tapi setelah dia bangun dia bilang, "Ya sampai pindah saya ya, Deng." "Ya nggak mungkin ya, saya pindah orang tidur di depan sebesar itu badannya, kan nggak mungkin. Tadi aku duduk di depan situ, tidur di situ, padahal saya setahu saya tidur di sini gitu." Nah, setelah itu saya tahu bahwa ternyata yang usil ini 3 ini termasuk jejak, tapi sama yang ini ibu-ibunya yang tadi. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan, karena pertama saya takut, karena saya punya anak-anak 2 ini mungkin
kemarin saya tinggal di sana saya yang diganggu, saya nggak tahu kalau anak-anak saya nanti akan diganggu lagi, makanya saya juga nggak mau melanjutkan di situ lagi. Terus saya juga tetangga saya akhirnya saya pamit sama tetangga saya, akhirnya tetangga saya juga banyak yang bilang seperti itu, bahwa tempatmu itu memang tidak ada yang pernah betah tinggal di situ, karena selain tempatnya singup itu udah lama, karena udah lama nggak dipakai, itu sebelahnya kosong. Sebelah kosong ini mungkin bisa jadi pindah dari rumah ini ke rumah ini gitu kan. Jadi kalau mau pamit nggak apa-apa, kalau mau izin pindah nggak apa-apa, yang jelas kita masih sering komunikasi gitu kan. Nah itu Pak, setelah itu kita juga udah nego sama pihak kontrakan, juga dikasih waktu seminggu lagi tuh. Jadi seminggu kita habis, seminggu lagi kita masih belum pindah. Jadi kita masih dikasih waktu inah, kalau dalam bahasa Jawa itu inah itu perpanjangan waktu untuk persiapan pindah waktu itu. Jadi persiapan pindah, hanya kita masih seminggu lagi pindah dari situ. Itu kucing saya 5-6 namanya mati semua itu. Terakhir itu. Jadi mereka kejang-kejangnya di situ, di rumah itu mereka, yang saya anehnya kejang-kejangnya jam 9 malam ketika saya pulang kerja. Jadi seminggu terakhir itu saya niatnya bawa anak-anak kucing ini pergi pindah juga, jadi malah jadi meninggal semua. Meninggalnya juga nggak wajar, meninggalnya semuanya mati di depan saya. Depan saya mau masukin motor itu meninggal semua, tiba-tiba kejang semua di depan saya. Gitu. Jadi kalau keracunan itu, kalau misalnya itu keracunan itu nggak mungkin langsung meninggal semua di depan saya, Mas. Iya toh. Terus itu saya sama bapak saya cuman bilang, ini menurut saya kontrakan yang sangat mengganggu, karena kita itu sebenarnya tinggal itu pengen yang nyaman, tapi kalau ini malah saya juga gelisah karena nggak nyamannya itu sangat mengganggu setiap hari gitu. Setelah itu saya pindah, saya selang beberapa hari itu, saya lihat rumah itu juga sudah tidak ada yang menempati sampai sekarang. Jadi masih dikontrakan terus gitu. Ya mungkin kalau orang yang bisa lihat mungkin sudah nggak mau gitu dari depan gitu. Wah, menarik ceritanya Kak. Untuk mungkin ada pesan buat teman-teman di luar, khususnya di Jogja ya, yang misal dia nggak cari kontrakan, nggak gimana step-stepnya biar nggak. Iya, kalau saya sih kalau mau cari kontrakan atau rumah, usahakan cari tahu latar belakangnya dulu. Jadi jangan keburu-buru, misal mau ngontrak gitu kan, tanya dulu sama tetangganya sebelah-sebelah dulu, ini bekas apa, terus sebelumnya buka usaha apa. Kita kan nggak pernah tahu ya sebelumnya itu untuk apa, usaha apa, terus sebelumnya lagi jadi tempat apa, kita kan nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau bisa lebih hati-hati lagi, karena sekarang itu kontrakan murah itu banyak juga, tapi juga banyak juga yang tidak nyaman untuk seperti makhluk halusnya mungkin gitu ya. Cuma itu aja sih Mas. Terima kasih Kak. Ya.